Pertama, aku akan buat pisang ungunya dulu ya. Ini ubi ungu sebanyak 100 gram yang sudah aku kukus hingga empuk. Lalu aku haluskan. Ini masih dalam keadaan panas ya, supaya mudah menghaluskannya. Atau boleh juga kalau teman-teman mau di blender supaya lebih cepat juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya aku tambahkan tepung beras 100 gram, tepung tapioka 50 gram, tapi ini aku masukkan 2 sendok makan dulu ya, sisanya kita sisihkan dulu. Garam setengah sendok teh, gula pasir 25 gram, santan 350 ml, ini aku masukkan bertahap ya. Supaya ungunya cantik, ini aku tambahkan pewarna ungu 3 tetes, tapi ini opsional ya, kalau nggak mau ditambah juga nggak apa-apa. Aduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan teflon, lalu masukkan adonannya. Ini kita saring supaya adonannya lembut. Kalau sudah, hidupkan kompor, kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai adonannya menggumpal. Kalau sudah menggumpal seperti ini, tambahkan margarin setengah sendok makan. Kebetulan aku punya butter, jadi aku pakai butter ya. Teman-teman boleh kalau mau ada butter, tapi kalau nggak ada margarin juga nggak apa-apa. Ini kita aduk sampai adonannya menyatu ya dengan margarinnya. Kalau sudah, masukkan sisa tepung tapioka tadi. Aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Ini sudah rata dan sudah kalis, sudah siap untuk kita bentuk. Untuk isiannya, ini aku menggunakan pisang uli ya, yang sudah benar-benar matang, kemudian kita kukus hingga empuk. Tapi teman-teman boleh juga kalau menggunakan pisang raja, yang penting pisangnya sudah dalam keadaan matang ya, supaya nanti hasilnya enak dan manis. Sekarang akan aku bentuk. Ini aku siapkan talenan yang aku beri lapis plastik. Ini plastik sekiloan ya, yang sudah aku belah. Kemudian ambil adonan secukupnya aja. Lalu ini aku ratakan menggunakan tangan aja ya, seperti ini. Teman-teman boleh juga kalau mau menggunakan rolling pin. Kalau sudah rata, ambil satu pisang, kemudian letakkan di tengah dan dibentuk seperti ini. Langsung dibalik, dan ini nggak perlu dipegang-pegang bagian tengahnya supaya hasilnya mulus. Cukup ujungnya aja kita bentuk menyerupai tangkainya ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan biar nanti di rumah bisa dipraktekkan. Nah, seperti ini aja, nggak usah dipegang-pegang bagian tengahnya, jadi dia tetap mulus ya. Nah, seperti ini cantik banget ya. Langsung aja ini aku letakkan di kukusan. Kukusannya sudah aku alasi dengan kertas roti yang aku olesi minyak tipis-tipis aja. Kalau ada daun pisang juga boleh pakai daun pisang, kebetulan aku nggak punya jadi aku pakai kertas roti. Lakukan lagi ya seperti tadi, ambil adonan secukupnya aja, kemudian kita rata-ratakan. Kalau sudah, ambil satu pisang, kemudian kita bentuk. Ujungnya kita bentuk menyerupai tangkai. Nah, seperti ini aja sudah. Lakukan ya sampai selesai. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, kemudian kita naikkan kuenya ya. Ini dikukus selama 15 menit dengan api sedang aja.
Setelah 15 menit, pisang ungunya sudah matang, angkat dan kita tunggu dulu ya hingga dingin. Selanjutnya kita buat candil ketannya ya. Ini tepung ketan 250 gram, tambahkan garam setengah sendok teh. Aku aduk-aduk dulu. Lalu tambahkan air hangat 200 ml. Supaya cepat, ini aku uleni menggunakan tangan ya, tapi pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Nah, ini adonannya sudah kalis. Sekarang akan aku bentuk. Siapkan wadah, masukkan tepung ketan sedikit supaya nggak saling menempel nanti. Lanjut, ini aku bulat-bulatkan. Untuk besarnya boleh disesuaikan dengan selera ya. Lakukan sampai semua adonannya habis. Sebelumnya aku sudah rebus air sebanyak 800 ml sampai mendidih seperti ini, kemudian tambahkan gula aren sebanyak 250 gram, 1 lembar daun pandan. Ini kita rebus sampai gulanya larut ya. Setelah gulanya larut, angkat. Kemudian dengan panci yang sama, daun pandannya nih aku nggak buang, kemudian masukkan air gulanya. Ini aku saring ya supaya nggak ada kotoran yang ikut termasak. Kita rebus lagi sampai mendidih, tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasir 2 sendok makan. Aduk-aduk. Selanjutnya aku masukkan candilnya yang sudah kita buat tadi. Aduk-aduk sebentar, lalu ini kita masak sampai mendidih dan candilnya mengapung. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan tepung ketan 1 sendok makan, tepung beras 1 sendok makan, kemudian kita larutkan dengan sedikit air, ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah mendidih dan mengapung, artinya candilnya sudah matang ya, lalu masukkan tepung ketan dan tepung beras yang sudah kita larutkan tadi. Ini aku aduk lagi. Kemudian sambil kita aduk cepat ya, supaya nggak ada yang bergumpal. Ini bubur candilnya sudah matang, angkat dan kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita buat bubur ketan hitam ya. Ini air 1 liter yang sudah aku rebus sampai mendidih, lalu masukkan ketan hitam 150 gram yang sudah aku cuci bersih. Jadi langsung aja ya, ini nggak perlu direndam. Aduk-aduk. Kemudian kita rebus selama 10 menit. Setelah 10 menit, ini aku buka tutupnya, kita aduk-aduk dulu. Lalu matikan kompor, kita tutup lagi dan biarkan selama 30 menit. Setelah kita biarkan 30 menit, ini sudah mengental seperti ini. Kemudian kita tambahkan santan sebanyak 400 ml. Ini kekentalan sedang aja ya. Aduk-aduk, kemudian kita hidupkan kompor, kita rebus lagi. Lalu ini aku tutup, kita rebus selama 7 menit. Setelah direbus 7 menit, aku aduk-aduk. Aku tambahkan gula pasir 100 gram, garam setengah sendok teh. Aduk sampai tercampur rata. Siapkan tepung maizena 1 sendok makan, lalu ini kita larutkan dengan sedikit air, aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ini aku masukkan, kita aduk cepat supaya nggak ada yang bergumpal ya. Nah, seperti ini sudah, bubur ketan hitamnya sudah matang ya, angkat dan kita sisihkan dulu. Sekarang aku akan buat kuah santannya ya. Ini santan 500 ml, kekentalannya sedang aja, garam setengah sendok teh, tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai tercampur rata.
Ini kita rebus sampai mendidih, sambil terus diaduk ya supaya santannya nggak pecah. Kalau sudah mendidih, masukkan tepung maizenanya yang sudah kita larutkan tadi, aduk cepat. Kalau sudah, ini bisa kita matikan kompornya ya, dan tunggu dulu hingga dingin. Kalau sudah dingin, masukkan ke dalam botol supaya kita mudah menuangkan ya, lalu masukkan ke dalam plastik klip. Ini ukurannya 6 x 10 cm, kemudian kita masukkan kira-kira setengah aja, atau boleh juga nanti disesuaikan ya. Ini kita lakukan sampai selesai. Sekarang kita buat bubur sumsumnya. Ini tepung beras 50 gram, tepung maizena 25 gram, garam 1 sendok teh, tambahkan santan. Ini santannya encer aja ya, sebanyak 1 liter, kita masukkan bertahap. Kalau sudah rata, masukkan sisa santannya. Masukkan juga daun pandan 1 lembar. Ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya sampai bubur sumsumnya mengental dan meletup-letup seperti ini. Ini dibiarkan dulu beberapa saat supaya buburnya benar-benar tanek ya. Kalau sudah, baru boleh diangkat. Lalu buburnya kita masukkan ke dalam gelas takar supaya kita mudah ya menuangkannya. Kemudian kita masukkan ke dalam cup. Ini cupnya ukuran 450 ml. Untuk satu resep menghasilkan 4-5 cup aja. Jadi teman-teman bisa buat 2-3 resep tergantung kebutuhan aja ya. Pisang ungunya sudah dingin. Sekarang akan kita plating ya. Aku siapkan talenan yang aku alasi dengan plastik, kemudian ambil 1 pisangnya. Ini bagian ujungnya supaya benar-benar menyerupai tangkai, aku potong ujungnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita potong tapi nggak lepas. Lalu kita letakkan di atas bubur sumsum. Nah, seperti ini hasilnya, cantik ya. Lakukan sampai selesai. Kemudian kita tambahkan bubur candil, tambahkan juga bubur ketan hitam, dan sebagai garnish aku beri irisan pandan. Nah, ini pertama aku akan buat kulit pisang hijaunya ya. Ini tepung beras 200 gram, tepung tapioka 100 gram, tapi ini kita ambil 3 sendok makan ya. Sisanya kita sisihkan dulu. Garam setengah sendok teh, gula pasir 50 gram, jus pandan dan daun suji 150 ml. Ini aku aduk-aduk dulu. Selanjutnya tambahkan santan kekentalan sedang 525 ml. Ini aku masukkan bertahap ya, kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah halus dan rata, ini aku masukkan sisa santannya, aduk-aduk lagi. Supaya warna hijaunya cantik, ini aku kasih pewarna hijau sekitar 4 tetes, pewarna coklat ini sekitar 3 tetes,
Aku aduk. Tapi karena warna hijaunya masih kurang, aku tambah lagi ya. Ini 4 tetes, jadi sekitar 8 tetes kita pakai warna hijaunya. Warna coklatnya juga aku tambah. Aduk-aduk. Nah, seperti ini sudah siap untuk dimasak. Hidupkan kompor dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai menggumpal. Setelah adonannya menggumpal, matikan kompor lalu masukkan margarin 1 sendok makan. Mohon maaf saat masukkan margarin tadi kameranya nggak kepencet jadi nggak terekam ya. Kita aduk. Ini aku aduk sampai margarinnya mencair dan menyatu ya dengan adonan. Kalau margarinnya sudah menyatu seperti ini, dalam keadaan masih panas, kita masukkan sisa tepung tapioka tadi. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah kalis dan tercampur rata, ini aku sisihkan dulu ya. Kita tunggu sampai adonannya sedikit hangat. Selanjutnya, untuk isiannya kita menggunakan pisang raja. Ini yang sudah aku kukus hingga matang ya. Kemudian kita kupas. Untuk banyaknya nanti disesuaikan aja ya dengan besar kecilnya pisang yang kita gunakan. Sebaiknya gunakan pisang yang matang dan tua supaya nanti pisang hijaunya enak manis ya. Sekarang ini akan aku bentuk, ambil adonan kira-kira 1 genggam. Ini dikira-kira aja ya, nggak aku timbang. Kemudian kita letakkan di plastik 1 kiloan yang dibelah. Ini aku ratakan menggunakan tangan. Boleh juga kalau teman-teman mau menggunakan rolling pin juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini sudah rata. Aku ambil pisang 1 buah, kemudian kita gulung. Nah, seperti ini. Aku rapi-rapikan. Bagian ujungnya ini aku kerucutkan gitu ya supaya dia membentuk seperti tangkainya. Nah, seperti ini cantik ya. Lalu kita letakkan di dalam kukusan yang sudah aku alasi dengan daun pisang dan diolesi dengan minyak tipis-tipis aja. Lakukan lagi ya seperti tadi sampai selesai. Ini sudah selesai semua aku bentuk. Jangan lupa diberi jarak ya supaya nggak saling menempel. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih, kemudian kita naikkan kukusannya. Ini kita kukus selama 15 menit dengan api sedang. Setelah 15 menit pisang hijaunya sudah matang, angkat dan sisihkan dulu. Lanjut aku akan buat bubur sumsumnya ya. Ini tepung maizena 25 gram, tepung beras 50 gram, garam 1 sendok teh, santan kekentalan sedang ini sebanyak 1 liter. Aku masukkan bertahap ya, kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita masukkan sisa santan. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah aku ikat simpul. Kemudian ini aku aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, hidupkan kompor. Kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya supaya buburnya nggak bergumpal.
Kalau sudah mendidih dan meletup-letup, matikan kompor dan kita angkat. Selanjutnya, siapkan cup. Ini aku pakai cup yang 450 ml. Kita masukkan kira-kira setengah bagian aja. Untuk satu resep bubur sumsum menghasilkan 5 cup aja. Jadi teman-teman bisa buat 2 kalinya ya. 2 kali resep atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di rumah aja ya. Ini pisang hijaunya sudah dingin. Sekarang akan aku potong-potong. Aku letakkan di atas talenan yang dilapisi dengan plastik supaya nggak lengket ya. Aku ambil satu, kemudian kita potong-potong tapi nggak putus ya. Pisaunya ini aku lapisi dengan plastik supaya nggak lengket. Nah, seperti ini. Kalau sudah, langsung aja aku letakkan di atas bubur sumsum. Lakukan lagi seperti tadi sampai selesai ya. Selanjutnya ini kita akan siapkan untuk sirupnya. Aku pakai sirup koko pandan, lalu aku masukkan ke dalam botol supaya mudah kita menuangkan ke dalam plastik klipnya. Aku masukkan kira-kira 2 sendok makan. Nah, seperti ini, lakukan ya sampai selesai. Kemudian ini aku akan wadahin juga kental manis kira-kira 2 sendok makan atau sesuai dengan selera aja ya. Nah, seperti ini, lakukan sampai selesai. Untuk mengemasnya ini aku letakkan di sini sirupnya dan kental manisnya. Kemudian kita tutup. Supaya lebih cantik, aku tambahkan label. Pertama, ini aku siapkan pisang ya. Aku menggunakan 2 jenis pisang, pisang uli dan pisang raja. Jadi teman-teman bisa disesuaikan dengan stok atau sesuai selera aja. Banyaknya ini sekitar 1 sampai 1,5 sisir, kemudian kita kukus. Selanjutnya siapkan labu kuning sebanyak 200 gram. Ini aku timbang setelah dikukus ya. Selanjutnya aku haluskan menggunakan gelas. Kalau sudah, kita tambahkan tepung beras 200 gram, tepung tapioka 100 gram, tapi kita ambil 3 sendok makan dulu ya, sisanya kita sisihkan dulu. Garam setengah sendok teh, gula pasir 50 gram, santan 675 ml. Ini aku masukkan bertahap ya.
Kalau sudah rata, masukkan sisa santan. Aduk-aduk lagi. Supaya kuningnya cantik, ini aku tambahkan pewarna kuning tua ya, 4 tetes. Aduk-aduk. Selanjutnya masukkan ke dalam panci, ini aku saring. Kalau sudah rata, hidupkan kompor, kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya, supaya nggak gosong di bagian bawahnya. Kalau sudah menggumpal seperti ini, matikan kompor, lalu tambahkan margarin 1 sendok makan. Aduk-aduk sampai margarinnya larut. Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan sisa tepung tapioka tadi yang kita sisihkan ya. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, seperti ini sudah kalis dan tercampur rata. Aku sisihkan dulu ya, kita tunggu sampai sedikit hangat. Ini adonan kulitnya dan ini pisang yang sudah kita kukus dan dikupas. Sekarang akan dibentuk, siapkan talenan. Lalu aku ambil adonan secukupnya, letakkan di atas plastik sekiloan yang kita sudah belah. Dan ini aku pipihkan menggunakan tangan aja, teman-teman boleh ya kalau mau pakai rolling pin. Kalau sudah rata seperti ini, ambil satu pisang. Kemudian kita bentuk seperti ini. Ini jangan terlalu sering dipencet-pencet ya, supaya hasilnya mulus. Cukup seperti ini aja, teman-teman bisa perhatikan dan dipraktekkan ya di rumah. Jadi jangan dipegang banyak-banyak bagian tengahnya, nanti bentuknya nggak mulus ya. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu letakkan di kukusan yang sudah kita alasi dengan daun pisang dan diolesi minyak. Lakukan lagi ya seperti tadi. Ambil adonan secukupnya aja, ini nggak aku timbang, tapi kalau teman-teman mau ditimbang juga nggak apa-apa ya. Ini aku pipihkan seperti ini. Nah, langsung aja dibalik, jadi nggak perlu banyak-banyak dipegang ya, nanti hasilnya nggak cantik. Kemudian ujungnya kita bentuk menyerupai tangkai. Nah, seperti ini hasilnya, lakukan ya sampai selesai. Nah, ini sudah siap untuk dikukus, diberi jarak ya supaya nggak saling menempel. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan sampai mendidih, kemudian kita kukus. Pisang kuningnya ini dikukus dengan api sedang aja selama 15 menit ya. Setelah 15 menit, kuenya sudah matang, angkat dan kita sisihkan dulu, biarkan sampai dingin. Sekarang kita akan buat candil hijaunya. Ini tepung ketan 250 gram, garam setengah sendok teh aku aduk, kemudian jus pandan ini 50 ml, aku tambah air mendidih sebanyak 150 ml, jadi jus pandan hangat sebanyak 200 ml. Ini aku masukkan bertahap ya. Supaya warna hijaunya cantik, ini aku tambahkan pewarna hijau tua ya sebanyak 3 tetes, aduk. Aku masukkan sisanya dan ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Supaya cepat, ini aku uleni menggunakan tangan, tapi ini tangan aku sudah aku cuci bersih ya. Kita uleni sampai kalis dan mudah dibentuk. Ini sudah kalis, akan aku bulat-bulatkan. Siapkan
wadah, kemudian beri tepung ketan sedikit supaya nggak lengket. Kemudian ini kita bulat-bulatkan, untuk ukurannya disesuaikan dengan selera aja ya. Lakukan sampai selesai. Ini sudah semuanya aku bulat-bulatkan, siap untuk kita rebus ya. Sebelumnya aku sudah panaskan air sebanyak 700 ml. Kemudian aku masukkan candil pandannya. Ini aku aduk-aduk supaya nggak ada yang saling menempel. Kemudian kita rebus ya sampai candilnya mengapung. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan tepung ketan 1 sendok makan, tepung beras 1 sendok makan. Ini kita larutkan dengan sedikit air. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita sisihkan dulu ya. Ini candilnya sudah mengapung. Aku aduk-aduk dulu. Selanjutnya tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasir 170 gram. Aku aduk-aduk. Lalu tambahkan santan instan. Ini aku pakai 1 bungkus aja, tapi boleh ditambah ya kalau mau lebih kental. Jus pandan ini 100 ml. Aduk-aduk. Aku tambahkan pewarna hijau, ini 5 tetes supaya hasilnya lebih cantik ya hijaunya. Kemudian aku masukkan larutan tepung ketan dan tepung beras tadi ya, diaduk cepat supaya nggak bergumpal. Karena aku mau warna hijaunya yang lebih tua, ini aku tambahkan pewarna hijaunya 4 tetes lagi ya, jadi totalnya 9 tetes. Pewarna coklatnya 3 tetes. Jadi fungsi pewarna coklat ini supaya warna hijaunya cantik menyerupai daun pandan asli ya. Teman-teman bisa lihat di sini warna hijaunya cantik banget. Jadi disesuaikan aja pewarnanya ya, sesuai dengan selera teman-teman. Kalau sudah rata seperti ini, matikan kompor, angkat dan kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita buat bubur sumsum. Ini tepung beras 50 gram, tepung tapioka 25 gram, garam 1 sendok teh, santan 1 liter. Ini kekentalan sedang ya, kita masukkan bertahap. Kalau sudah rata, masukkan sisa santannya. Aduk-aduk. Tambahkan daun pandan 1 lembar, lalu ini hidupkan kompor. Kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya, sampai mendidih dan meletup-letup seperti ini. Jadi memang harus terus diaduk supaya bubur sumsumnya halus, lembut, nggak ada yang bergumpal ya. Kalau sudah, ini matikan kompor. Selanjutnya bubur sumsumnya masukkan ke dalam gelas takar ya, supaya kita mudah menuangkan. Kemudian ini aku siapkan cup ukuran 450 ml. Kita masukkan kira-kira setengah bagian aja. Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 5 cup aja. Jadi teman-teman bisa buat 2-3 resep ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman di rumah ya. Ini pisang kuningnya sudah dingin. Kemudian siapkan talenan yang dialasi dengan plastik ya, supaya nggak lengket. Ambil 1 pisangnya. Selanjutnya ini kita potong-potong tapi nggak putus ya. Lalu letakkan di atas bubur sumsumnya. Nah seperti ini hasilnya cantik ya. Lakukan lagi seperti tadi sampai selesai ya.
Terakhir ini kita tambahkan candil pandannya. Nah, ini dia pisang kuning candil pandannya sudah jadi. Selain tampilannya yang cantik banget, warnanya cerah, rasanya juga enak banget ya. Cocok ini untuk cemilan atau nanti untuk ide jualan saat bulan Ramadan ya. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.